Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Kata Prabowo Subianto, jangan marah-marah, simpulkan sendiri Jokowi merestui siapa. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto meminta masyarakat menerka dan menyimpulkan sendiri Presiden Jokowi merestui siapa untuk melanjutkan pemerintahan Indonesia. Ihwalnya, Prabowo Subianto membicarakan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, Indonesia menaruh hormat kepada negara manapun. Saya katakan kepada mereka politik luar negeri kita non-blok, kita hormati semua bangsa dan negara. Kita tidak ikut-ikut pro-Amerika kah, pro-China kah, pro-Rusia kah? Tidak, kita pro-Indonesia, kata Prabowo Subianto. Meski menghormati setiap negara, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tak bisa didikte. Baginya, kepentingan bangsa harus terus diperjuangkan. Kita hormat sama Anda, hormat sama China, hormat sama semua. Tapi kita harus kuat, itu perjuangan yang harus kita lakukan, ujar Prabowo Subianto. Mantan Pangkostrat itu kemudian menyinggung mengenai Jokowi yang memahami kondisi geopolitik dunia. Ia lalu meminta hadirin untuk menerka siapa yang direstui Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan. Pak Jokowi sadar itu, mengerti itu, dan Pak Jokowi akhirnya, Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan sendiri kira-kira Pak Jokowi merestui siapa ya kan, jelas dia. Meski begitu, Prabowo Subianto mengaku tetap akan menghormati segala keputusan rakyat. Jangan marah-marah, kita semua hormat. Saya akan hormati keputusan rakyat Indonesia, pungkasnya. Inilah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo janji selesaikan kasus HAM walau tidak tercantum di visi misi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memastikan akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu walaupun tidak tertulis dalam visi dan misinya. Kami akan berikan perhatian untuk upaya penyelesaiannya, kata juru bicara bidang HAM dan Konstitusi Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Munafrizal Manan. Menurut Manan, pasangan calon Prabowo Gibran sengaja tidak memasukkan poin terkait penyelesaian kasus HAM karena berpotensi dijadikan komoditas politik saat Pilpres. Pihaknya juga tidak mau menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dituntaskan, karena hanya akan membuat pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM menjadi kecewa. Korban juga masih kecewa, jadi kami tidak ingin membuat korban, warganya itu, mengalami luka 2 kali, luka dengan peristiwanya dan luka dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan, jelas Manan. Namun demikian, dia menegaskan Prabowo Gibran akan berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan membuka komunikasi antar pihak yang terlibat, seperti korban, saksi, hingga pelaku pelanggaran. Jalur komunikasi itu harus dibuka agar penyelesaian kasus HAM di masa lalu bisa tuntas. Salah satu penyebab kemacetan adalah komunikasi ini tidak jalan. Jadi hanya membangun dinding yang menghalangi komunikasi itu, ujar Manan. Inilah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo sebut ingin berbakti ke rakyat usai dituduh jadi dalang kudeta. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, bercerita saat dirinya pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Prabowo mengatakan pada tahun 1998, dirinya saat itu masih menjabat sebagai Pangkostrat yang membawahi 33 batalion tempur. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion, tempur semua. Kawan dekat saya Panglima Kodam Jaya Safri Samsudin, kata Prabowo. Prabowo Subianto disebut menjadi dalang kerusuhan Mei tahun 1998 dan berencana untuk melakukan kudeta untuk menggulingkan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Namun, kata Prabowo, tuduhan itu hingga kini tak pernah terbukti. Prabowo mengatakan ingin berbakti kepada masyarakat. Ia mengaku keinginan itu hanya akan ia lakukan lewat jalan UUD dan atas mandat rakyat. Prabowo mengaku memahami masalah yang tengah dihadapi Indonesia, sehingga dirinya secara langsung ingin meminta mandat rakyat untuk memimpin RI. Saya ingin diberi mandat, saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini karena saya merasa bahwa saya paham apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini, kata dia. Prabowo menjadi salah satu calon presiden yang maju dalam Pilpres 2024 yang menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Mereka menghadapi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Berita selanjutnya,
Kata Prabowo, "Demi Allah, saya hanya ingin bangsa kita, Indonesia terhormat." Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemimpin mempunyai tugas penting untuk membahagiakan dan menyejahterakan rakyat. Menurut Prabowo, negara yang kuat harus didahului dengan kesejahteraan dan kebahagiaan dari rakyatnya. Negara yang kuat harus didahului kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa ada keadilan bagi rakyatnya, kata Prabowo. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara yang kuat. Namun, menurut Menteri Pertahanan ini, masyarakat Indonesia harus bisa hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Bangsa Indonesia ini harus kuat, tidak boleh didikte sama bangsa lain. Karena itu kita semua harus rukun dan gotong royong, bersama-sama untuk menjadi negara kekuatan ekonomi keempat, ujarnya. Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa konsep hilirisasi yang sudah digagas Presiden Joko Widodo menjadi modal penting untuk mencapai kesejahteraan negara. Hal itu menurut dia, karena dengan konsep hilirisasi maka Indonesia mampu meningkatkan nilai ekonomi yang berlipat karena bisa mengekspor barang jadi. Kita harus kembangkan konsep hilirisasi dan industrialisasi, kita harus kembangkan yang sudah dirintis Pak Jokowi, kata Prabowo. Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan bahwa dirinya ingin Indonesia menjadi negara yang unggul berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Demi Allah, saya hanya ingin bangsa kita Indonesia terhormat, tegas Prabowo di depan perwakilan seluruh ulama di Indonesia. Berita selanjutnya, tim penggalangan TKN Prabowo Gibran meminta relawan tak serang pribadi paslon lainnya. Wakil Komandan Tim Penggalangan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Sangap Surbakti, mengajak seluruh relawan untuk mengampanyekan Prabowo Gibran di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan cara-cara yang santun dan tanpa menyerang pribadi kedua kandidat Capres-Cawapres lainnya. Menurut Sangap, kandidat yang bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah putra-putra terbaik bangsa yang telah dipilih oleh partai politik dan ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Sangap menegaskan bahwa cara-cara berpolitik yang melibatkan serangan terhadap pribadi calon tidak sesuai dengan norma adab ketimuran. Yang perlu diperhatikan adalah visi misi dari pasangan yang bersaing, serta bagaimana pengalaman yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Menyerang pribadi tidak sesuai dengan prinsip kita. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sudah mengingatkan, mari hindari menyerang pribadi calon presiden dan wakil presiden lainnya, ujar Sangap di tengah Rakornas TKN Prabowo Gibran di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2/12. Sangap juga menambahkan bahwa selain menghindari menyerang pribadi pasangan lainnya, para relawan yang telah berdedikasi dalam mengampanyekan Prabowo Gibran diharapkan untuk tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi serangan dari tim pemenangan kedua kandidat Capres-Cawapres lainnya. Menurut Sangap, kedewasaan dalam melaksanakan kampanye dapat memenangkan simpati para pemilih. Dia percaya bahwa pemilih cenderung memilih pasangan Capres-Cawapres yang tidak terlibat dalam dramatisasi berlebihan.